Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggelam Ahmadi dari kelas 5A dengan NIM 2004-0018. Kali ini saya akan melakukan instalasi dan konfigurasi proyek UAS mata kuliah Administrasi Jaringan. Di sini saya berperan sebagai server 1 atau node 1. Langsung saja kita masuk ke Ubuntu-nya. Sebelumnya saya menggunakan bridge adapter pada adapter 1 dan bridge dan host only adapter pada adapter 2. Tapi saya membutuhkan sebuah di sini saya akan merubahnya menjadi NAT di adapter pertama, dan di adapter kedua saya merubah menjadi bridge adapter. Oke, langsung kembali lagi ke servernya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita perlu merubah alamat IP sesuai dengan NIM kita. Kita masuk ke root. Oke, kemudian kita buka file konfigurasinya /etc/netplan. Oke, untuk INP0S3 kita gunakan DHCP, dan untuk adapter 2 nya kita akan gunakan static. Sini NIM saya 2004-0018, digit terakhir NIM saya yaitu 18. Jadi saya menggunakan 18 sebagai host ID. Sudah, selanjutnya kita lakukan netplan try. Oke, kita enter. Selanjutnya kita cek alamat IP-nya. Oke, sudah terlihat bahwa alamat IP saya yang sudah saya konfigurasi sesuai dengan digit terakhir NIM saya. Kita lakukan ping ke Google. Tes koneksinya sudah berhasil. Selanjutnya kita clear dulu. Kemudian kita akan rubah hostname ID menjadi nama kita. Hostname server kita menjadi nama kita. Pertama kita lakukan yaitu perintah hostname ctl set hostname, kemudian nama kita. Klik enter. Oke, selanjutnya kita rubah nano/etc/host. Kita rubah juga name hostnya menjadi hostname yang terbaru, yaitu Ilham Ahmadi. Saya juga akan tambahkan alamat IP saya ke dalam file host ini. Oke, sudah kesimpan. Selanjutnya kita perlu melakukan reboot.
Oke, sudah selesai proses rebutnya. Di sini saya akan menggunakan CMD. Melalui CMD menggunakan SSH. Oke, kita sudah masuk ke alamat ke server kita melalui remote SSH. Dan sudah terlihat bahwa hostname sudah berganti dari Project UAS menjadi Ilham Ahmadi sesuai dengan nama saya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi Micro K8s. Kita perlu masuk terlebih dahulu ke sudo, ke root. Setelah itu pada proses instalasi kita memerlukan snap. Untuk mengeceknya kita bisa melakukan perintah refresh, snap refresh, kemudian kita klik enter. All snap up to date. Selanjutnya kita perlu menjalankan perintah snap install Micro K8s min classic min channel 1.25/stable. Di sini saya menggunakan Micro K8s versi 1.8. Kita lakukan instalasinya. Kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Oke, sampai sini proses download Micro K8s nya sudah selesai. Kemudian kita sedang menunggu untuk proses instalasinya. Oke, sampai sini proses instalasi sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melihat node-nya. Oke, statusnya sudah ready. Kemudian kita cek lagi all min name press, kemudian enter. Oke, di sini kita akan mengaktifkan, mengenablekan dashboard dengan cara Micro K8s enable dashboard. Kemudian kita enter. Kita tunggu proses pengenableannya. Oke, sampai sini sudah selesai. Kemudian kita coba cek lagi get all-nya. Kemudian kita akan melihat sebuah service dari Kubernetes dashboard. Nah, oke. Kita edit cluster IP menjadi node
cluster IP menjadi port node port. Kemudian kita tekan EXC. Selanjutnya kita tekan tombol titik 2, selanjutnya WKey. Oke, kita lihat lagi bahwa Kubernetes dashboard sudah running dan dashboardnya, servisnya sudah node port. Kita akan cek alamat IP dari server kita yang sudah saya buat tadi. Alamatnya yaitu 192.168.1.18. Kemudian kita lihat port dari Kubernetes dashboard yaitu 30814. Kita copy, kemudian kita pastekan di belakang alamat IP dan di depannya kita tambahkan https:// kita maximize. Oke, kalau sudah sampai sini kita klik advance, kemudian unsave. Untuk melihat token kita bisa menggunakan perintah ini, micro K8s kubectl describe secret min and cube system micro K8s dashboard token. Selanjutnya kita jalankan pada Ubuntu-nya dan kita dapatkan sebuah token. Kita kopas tokennya, kita copy, kemudian kita pastekan di browser kita. Oke, sampai sini kita sudah sampai pada dashboard Kubernetes. Selanjutnya kita akan buat sebuah cluster dengan menggunakan get node. Sebelum kita membuat sebuah cluster, kita perlu menambahkan alamat IP server-server mana saja yang akan kita buat cluster ke dalam sebuah file host yang ada di etc. Yang pertama kita buka dengan cara melaksanakan sintak nano/etc/host. Kemudian tambahkan alamat IP. Karena saya alamat server node 2 yaitu 192.168.1.15 dengan hostname yaitu Aji Sabri, kemudian 192.168.1.19 untuk hostname-nya Bella CM. Kemudian kita save dan yes. Selanjutnya kita akan buat sebuah cluster dengan menggunakan get node. Kita lihat perintahnya micro K8s kubectl get node. Kita copy, kemudian kita pastekan. Kita lihat bahwa get node-nya masih 1. Untuk menambahkan cluster, kita bisa menggunakan perintah add node. Untuk perintah add node ini kita gunakan untuk melakukan join antar server. Kita kopas, kemudian kita
runkan pada server selanjutnya. Pada detik ini konfigurasi sampai dashboard sudah selesai, kemudian akan dilanjut ke server yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Sepris Budi dengan NIM 200400015 dari kelas 5A. Di sini saya sebagai server 2 akan melanjutkan konfigurasi yang sebelumnya. Langkah pertama, kita perlu mengubah jaringan pada adapter 1. Kita ubah ke NAT. Kemudian kita ubah yang adapter 2 jadi bridge adapter. Kemudian kita login terlebih dahulu. Kita masuk ke sudosu. Setelah itu, di sini kita akan merubah alamat IP sesuai dengan NIM kita dengan sintak atau perintah nano etc netplan. Kemudian kita ubah address yang semula. Kita rubah sesuai dengan NIM saya sendiri, yaitu 15. Kemudian kita save dan kita pilih perintah netplan apply. Setelah itu kita cek IP kita, apakah sudah berubah. Di sini pada npost 8 udah berubah menjadi 192.168.1.15. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menyeting hostname dengan perintah sudo hostname ctl set hostname. Kemudian kita isikan dengan nama sendiri. Setelah itu kita akan masuk ke nano etc host. Kemudian kita akan merubah menjadi Aji Sepri. Kemudian Ctrl X, terus kita simpan. Setelah itu kita akan mereboot. Kemudian setelah selesai, di sini kita akan meremote menggunakan cmd. Dengan SSL. Dengan alamat IP yang telah disetting.
yaitu 192.168.1.15. Setelah itu kita masuk ke sudo. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu melakukan ping terhadap server 1 dengan alamat IP 192.168.1.18. Baik, ping sudah berjalan, artinya sudah terkoneksi sama server 1. Kemudian kita akan melakukan install terhadap micro K8s. Yang pertama kita lakukan perintah dengan snap refresh. Kita kopikan saja dan kita enter. Nah, di sini tertera all snap up to date. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan penginstalan yaitu dengan sintaks atau perintah snap install micro. Kita tinggal copy saja dan kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah proses instalan selesai, kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu dengan melakukan perintah micro K8s kubectl get node, kita kopikan aja dan kita paste. Karena tadi tidak bisa, coba kita akan mengulanginya lagi dengan perintah micro K8s kubectl get node.
Untuk di sini sudah tampil yaitu nama saya sendiri dengan status ready. Kemudian yang langkah selanjutnya kita kopikan aja mikro K8S kubtl get all untuk menampilkan semuanya. Sini sudah tampil dengan kemudian yang langkah berikutnya yaitu kita akan join ke cluster atau ke server. Yang pertama di sini saya sudah mendapatkan token dari server yang pertama. Coba kita kopikan dan kita paste di sini. Di sini ada proses untuk join ke cluster atau server 1 yaitu dengan alamat IP 192.168.1.18. Di sini prosesnya sudah selesai. Di sini saya sudah bisa join ke server 1. Kemudian yang berikutnya kita akan coba mengecek ulang. Kita tunggu prosesnya. Di sini sudah tertera yaitu dengan server 1 dengan nama Ilham Ahmadi, statusnya ready, dan di bawahnya ada nama saya yaitu Haji Sepri dengan status ready. Untuk langkah yang selanjutnya kita coba lanjut untuk kita mengecek ulang. Di sini sudah terhubung dengan server 1 yaitu dengan node port atau portnya adalah 30814. Kemudian kita akan coba mengecek. Dengan portnya itu 30814. Di sini kita harus mengisi token. Untuk mendapatkan token tersebut kita perlu melakukan perintah yaitu mikroka
kubectl, describe, secret, min n, kube system, micro K8s, dashboard untuk token. Dan kita pastikan sudah muncul tokennya, kita langsung copy saja. Kita copy, kita masukkan sini, kita coba spin. Ya, kita sudah dapat join ke server 1. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh server ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Cahaya Murdin dengan NIM 20040019. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan konfigurasi dan instalasi server 3. Pertama-tama kita ubah dulu adapter satunya menjadi NAT. Selanjutnya adapter 2-nya kita ubah menjadi bridge adapter. Lalu kita masuk ke Ubuntu-nya. Lalu kita login dulu ya. Setelah itu masuk ke dalam root. Kita akan mengubah alamat IP-nya dengan ketikan nano. Lalu kita ubah IP-nya menjadi sesuai dengan NIM 1.19. Kita ctrx ya, enter. Lalu kita net plan apply. Net plan apply. Lalu kita cek IP-nya, IP A. Maka IP sudah berubah. Selanjutnya kita akan rubah hostname menjadi nama kita. Caranya dengan ketikan hostname ctl. Jika sudah, selanjutnya kita rubah etc.
Kita rubah menjadi nama BLCM. Ya sudah, keluar. Lalu reboot. Selanjutnya kita akan remote melalui CMD menggunakan SSH dengan ketikan SSH BLCM, lalu masukkan IP-nya. Jika sudah, kita akan ketikkan snap press snap 3. Lalu kita akan menginstal micro K8S-nya. Kita kopikan saja. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Selanjutnya, kita bisa cek waiting for this node to finish joining the cluster. Baik, kita sudah bisa join pada cluster. Selanjutnya kita cek node kembali ya. Get notice. Enter. Tunggu beberapa saat. Masih jalan. Selanjutnya kita masuk ke dalam get node untuk melihat apakah kita sudah masuk dalam klasternya atau belum.
Ya, di sini kita sudah masuk ya ke dalam klasternya. Selanjutnya akan kita lakukan pengecekan mikro K8S dengan ini. Selanjutnya kita bisa lihat kita berada di port 30 browser https sini kita bisa masukkan tokennya. Kita bisa kopikan saja. Sini kita sudah masuk ke dalam dashboard Kubernetes. Baik, kali ini saya akan melakukan blok terhadap port 22, yaitu menolak akses dari port 22, yang dimana port 22 yaitu mempunyai SSH. Yang pertama kita buka Ubuntu servernya terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan remote menggunakan cmd dengan perintah SSH nama server, kemudian IP 192.168.1.18. Di sini kita sudah bisa melakukan remote terhadap Ubuntu server. Kemudian di sini saya akan melakukan menolak akses dari port 22, yaitu dengan perintah sudo iptables min a input min p tcp min di port 22 min j drop. Dan kita pastikan di sini dan kita enter. Di sini koneksi terputus, connection reset, yang dimana kita tidak bisa melakukan remote lagi menggunakan port 22. Kita coba lagi. Kita tunggu. Di sini connection timeout, yang dimana kita tidak bisa melakukan remote terhadap Ubuntu server menggunakan port 22. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.